Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya, senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kepada kita berbagai macam karunia-Nya, berbagai macam kenikmatannya, baik itu nikmat dalam keimanan ataupun nikmat dalam urusan dunia. Semuanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bi ghairi hisab, ya. Tanpa ada seorang pun yang mampu untuk menghitungnya. Ya, bahkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada salah satu indera kita, ya, misalnya mata kita, ya, bahkan sebelahnya, mata sebelah kirinya, jika dibandingkan dengan perbuatan yang kita kerjakan, itu tidak akan mampu untuk membalas setiap karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mata kiri tersebut. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, juga para keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhir zaman kelak. Ya, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah, di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala bagi kita, ya, salah satunya adalah kita dipertemukan pada kajian ini. Ya, kita akan belajar, ya, bahasa Arab, ya, dengan tujuan untuk memahami Al-Quran. Karena ibadah yang kita lakukan semuanya tidak lepas dari bahasa Arab. Juga untuk kita memahami Al-Quran dan hadis, ya, serta Islam secara umum, ya, kita tidak akan bisa memahaminya lebih dalam kecuali dengan perantara bahasa Arab. Karena Islam diturunkan di Arab, ya, dijelaskan dengan bahasa Arab. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memilih bahasa Arab ini sebagai bahasa pengantar bagi umatnya. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita masuk pada bab 16 atau level 3, ya, level 3 setelah sebelumnya kita mempelajari fi'il madhi, kemudian kita mempelajari fi'il mudhari. Ya, mungkin di antara kita masih merasa bahwa untuk fi'il madhi dan fi'il mudhari sendiri itu belum yakin, ya, belum yakin menguasainya. Ya, meskipun ketika kita mempelajari babnya itu kita mudah memahaminya, tapi begitu kita tidak belajar, ya, atau sekarang kalau kita dites secara langsung mungkin ya belum bisa dikatakan menguasai fi'il madhi ataupun fi'il mudhari. Tapi yang penting adalah kita sudah mempelajarinya, maka nanti kalaupun kita murojaah secara mandiri, ya, melihat materi ulang, ya, secara mandiri, itu sudah ada gambaran-gambaran yang mempermudah dalam memahaminya. Dan memang belajar berbahasa, ini belajar keterampilan, itu tidak cukup dengan hanya sekedar hafal teori, tapi kita butuhkan latihannya. Ya, latihannya. Ya, alhamdulillah, kita akan memasuki sekarang pembelajaran tentang isim. Jadi kalau dari segi pembahasan ini sudah beralih, ya. Asalnya kita fokusnya pada pembahasan tentang fi'il madhi dan fi'il mudhari, kemudian sekarang kita akan mengenal isim. Sebagaimana kita sudah pelajari sebelumnya, ya, dan ini juga poin penting yang harus kita pahami ketika kita melihat satu kalimat di dalam bahasa Arab, ya.
kita pecah-pecah kata per kata, kemudian kita identifikasi. Ya, setiap kata dalam kalimat tersebut kita identifikasi. Apakah itu termasuk kata kerja atau fi'il, ya, kata benda atau isim, atau bukan termasuk keduanya yang kita kategorikan dengan kategori harf. Ya, dan ini perlu kita lakukan karena ada kaidah-kaidah khusus, ya, baik itu pada fiil maupun kaidah-kaidah khusus pada isim. Ya, sedangkan harf ini yang menjadi faktor nanti faktor perubahan pada kaidah-kaidah tersebut, ya, atau faktor perubahan pada i'rab. Kemudian untuk harf ini bentuknya tetap jadi bisa dihafal. Ya, bentuknya tetap bisa dihafal. Sedangkan untuk fiil ini ada perubahan-perubahannya. Ya, sebagaimana kita pelajari pada fiil madhi, setiap pelaku atau domir, ya, kata ganti, itu memiliki tanda khusus pada fiil, ya, atau domir yang bersatu langsung dengan fiilnya. Begitu juga pada fiil mudhari. Ya, perubahan-perubahan setiap pelakunya itu masing-masing memiliki bentuknya tersendiri. Nah, kemudian kita akan mempelajari sekarang isim. Ya, isim kita akan memulai dari pembagian yang paling sederhana. Ya. Pembagian yang paling sederhana. Setiap isim pasti akan dilihat unsur yang terkandung di dalamnya. Yang pertama kita lihat dari segi makna. Ya. Maka isim bisa dibedakan, ya, ada yang bermakna umum dan ada yang bermakna khusus. Ya, jadi satu isim kita identifikasi apakah itu bermakna umum atau bermakna khusus. Ya, dan tidak mungkin keduanya. Ya, pasti salah satunya bermakna umum atau bermakna khusus. Ya, salah satu tanda isim itu bermakna umum, ya, yang paling mudah adalah bertanwin. Ya, jadi kalau ada kita temukan di dalam teks Arabik, ya, ada kata yang menggunakan tanwin, ya, ya, misalnya nanti kita baca Al-Quran atau kita baca hadis, ada kata yang menggunakan tanwin, itu berarti isim yang bermakna umum. Ya. Lawannya yang paling mudah kita kenali itu bermakna khusus. Bermakna khusus yaitu ketika ada alif lam. Ya, kalau ada alif lam berarti tidak boleh lagi bertanwin. Dan dari segi makna juga sudah berubah menjadi makna khusus. Ya, kita contohkan di sini misalnya masjidun dengan al-masjidu. Masjidun dengan al-masjidu. Masjidun ini kalau kita artikan, ya, dengan terjemahan yang lebih sesuai, ya, kalau kita hafalkan biasanya masjidun masjid. Ya, tapi makna yang lebih sesuainya, ya, adalah sebuah masjid. Artinya masjid yang dibicarakan ini belum dikenali karakteristiknya. Ya, jadi hanya menyebutkan jenisnya saja. Ya, kalau yang seperti itu disebutnya masjid. Ya. Belum secara spesifik lebih detail digambarkan. Ya. Adapun kata al-masjidu ini sudah lebih spesifik. Ya, sudah lebih spesifik. Bisa jadi sudah kita bicarakan sebelumnya, ya, maka ketika kita membicarakan kata tersebut kembali itu sudah dianggap sebagai makna lebih khusus. Kita bisa gunakan alif lam. Nah, kalau diterjemahkan tadi masjidun sebuah rumah. Afwan ya. Masjidun sebuah masjid. Al-masjidu masjid tersebut. Baitun sebuah rumah. Al-baitu rumah tersebut. Ya, jadi kita juga dari segi terjemahan, kalau diterjemahkan seperti ini, insya Allah lebih paham ya. Sebuah masjid. Berarti ya hanya menyebutkan jenisnya saja. Tapi kalau misalnya
masjid tersebut luas. Berarti masjid yang dibicarakan itu sudah difahami, sudah dikenali oleh orang yang berbicara dan yang mendengarkan. Ya, kita bisa terjemahkan seperti ini. Ya, silahkan dibacakan sambil latihan ya. Dari akhwat dulu. Masjidun, sebuah masjid. Al-masjidu, masjid tersebut. Ya, diterjemahkan ya, baca dan terjemahkan. Tafadhol. Baik, Ustaz. Baitun, sebuah rumah. Al-baitu, rumah tersebut. Madrasatun, sebuah sekolah. Al-madrasatu, sekolah tersebut. Faslun, sebuah kelas. 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 Al-faslu, kelas tersebut. Ustazun, seorang guru. Al-ustazu, guru tersebut. Ustazatun, seorang guru perempuan. Al-ustazatu, guru perempuan tersebut. Ya, alhamdulillah. Syukran, jazakallahu khairan. Ya, Asli dibacakan. Masjidun, sebuah masjid. Al-masjidu, masjid tersebut. Ya. Baitun, sebuah rumah. Al-baitu, rumah tersebut. Madrasatun, sebuah sekolah. Al-madrasatu, sekolah tersebut. Faslun, sebuah kelas. Ya. Al-faslu, kelas tersebut. Ustazun, seorang guru. Al-ustazu, guru tersebut. Ustazatun, seorang guru perempuan. Al-ustazatu, guru perempuan tersebut. Ya. Ini yang bermakna umum itu disebutnya isim nakiroh. Kalau yang bermakna khusus ini disebutnya isim ma'rifah. Isim nakiroh masih bermakna umum, isim ma'rifah sudah bermakna khusus. Ya, kemudian untuk menerjemahkan isim ma'rifah selain kata tersebut bisa juga menggunakan kata itu. Ya, tapi kata itu di sini bukan kata tunjuk, ya, tapi ini pengganti kata tersebut. Misalnya rumah itu. Rumah tersebut diterjemahkan dengan rumah itu. Ya. Jadi itu kuncinya tadi kalau kita memperhatikan di bacaan kita nanti ketika kita membaca Al-Qur'an misalnya kita bisa membedakan mana isim yang nakiroh dan mana isim yang ma'rifah. Misalnya alhamdu ya, pujian tersebut atau pujian itu. Lillahi rabbil alamina. Ya, kemudian di sini kita bisa lihat ada alif lam, berarti itu isim yang ma'rifah. Ya. Fa inna ma'al usri yusra. Ya, yang kita perhatikan adalah adanya alif lam dan yang tidak ada beralif lam. Ya. Makanya dalam tafsirnya ini juga dijelaskan ya kenapa al-usri ini menggunakan alif lam ya karena ketika seseorang itu menghadapi masalah dia tahu masalahnya apa ya tapi yusro kemudahan ya dia belum mengetahui kemudahan seperti apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya masih sifatnya umum bisa bentuknya seperti apa saja fa inna ma'al usri ya maka sesungguhnya bersama dengan kesulitan ya, dia sudah mengetahui kesulitannya seperti apa sedangkan yusro kemudahan itu belum diketahui bentuknya itu salah satu kita bisa membedakan makna nakiroh dan makna ma'rifah ya maka insya Allah juga itu lebih memahami ya lebih memahami ya nanti memahami tafsir atau memahami syarah hadis dari segi bahasa karena terkadang di dalam terjemahan ini
dia sulit untuk dibedakan yang mana yang isim nakiroh dan mana isim makrifah kalau sudah bentuknya terjemahan. Ya, misalnya ini diterjemahkan sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Ya. Ya, kemudian juga ini di surat Al-Ghasyiyah ya. Salah satu contohnya, hal ataka haditsul ghasyiyah. Al-Ghasyiyah. Ya, kemudian wujuhu yauma idzin khashi'ah. Ya, ini ada tanwin, yang kita perhatikan ada tanwinnya, maka itu bentuknya nakirah. Amilatun, amilatun, ya orang yang bekerja. Tapi belum ditentukan, ya belum spesifik. Ya, siapa? Ini hanya menyebutkan jenisnya. Ya, ini latihan satu yang ada di buku. Silahkan dibaca. Siapa yang mau duluan? Boleh. Ini ada berdua ya. Silahkan Akhwat dulu. Tadi sudah mengerjakan ya, tapi ada beberapa kesalahan. Insya Allah nanti kita akan bahas. Ya, tafadhol. Oh, baik Pak Ustadz. Ana tolibun adrusu fi jami'atun Ini adhabu ada fi, ilal ini ada huruf jar, berarti di majrur. Jadi dengan jami'atin. ya, Adrusu fi jami'atin ya, adhabu ilal jami'ati fis saati sabiati sobahan. sobahan. Ini ada Arkabu alif di sini, berarti ini fathah tain. Ya, sobah ya. sobahan. Kita baca dulu tanwinnya ya, supaya jelas. Ya, Sobahan. silakan. Selanjutnya. Arkabu arkabu hafilata wa Ya, anzalu ini juga tidak ada alif amamal lam, berarti menggunakan haf tanwin. Coba. wa anzalu amamal jami'atu. Amama, setelah amama ini dibaca majrur juga. Ya, setelah amama, setelah qobla, setelah ba'da itu dibaca majrur. Ya, diulang. Oh, termasuk huruf jar juga itu ya. Nanti kita jelaskan. Ini mirip dengan huruf jar kaidahnya, tapi bukan huruf jar. Wa anzalu amamal jami'ati. Iya, Wa ana muwadzifun. muwadzifun aidon. Muwadzifun aidon. Iya, Azhabu ilal amali ba'da zuhru wa ba'da, arji'u setelah ilal ba'da, baiti ba'da zuhri ya, wa arji'u ilal baiti ba, ya, ba, ba'da isya'i. ya, Roji'u darsa ya ini qoblal darsan. naumi ya. Darsan. Ya, Uraji'u darsan qoblal naumi. ya, ya, alhamdulillah. Sekarang Aslih, tafadhol. Dibaca dulu aja. Ya. Coba Ustadz. Ana tolibun udrusu fi jami'ati. Ya, kalau tidak ada alif lam berarti dengan tanwin. Fi-nya bukan itu ya. Oh, fi jami'atun. Fi jami'atin. Oh, jami'atin. Oh. Ya, Azhabu ilal jami'ati ya. fisa fisaatin Fi ada alif lam. fisaatis Ya, fisaatis
Sabaati. Sabiati, Sabiati. ya, Sobahan. ya. Arkabu hafilati. Ini Arkabu hafilatun. ini objek atau maf'ulun bih ya dibaca mansub itu dengan fathah. Kalau Oh. tidak ada alif lam berarti dengan tanwin fatatain ya. Tapi untuk penulisan pada tak marbutoh ini tidak dengan alif ya, tidak seperti yang lain ada alifnya ya. Tapi kalau tak marbutoh tidak ada alifnya Pakai alif ya. ya. Jadi dengan Hafilat. fatatain. Hafilata. Hafilatun. Hafilatan Hafilatan ya. ya. Hafilatan. Wa anzilu amamal jami'atin. Ada alif lam berarti tidak ada tanwin. Oh ya. Amamal jami'ati. Ya. Wa ana muwazzifun aidon. Ya, aidon. Azhabu ilal amali Ya, ba'da zuhri ya. wa arji'u ilal baiti Ya, ba'dal isya'i. Badal ba'dal isya'i. iya. Setelah ba'da majrur juga. Uraji'u darsan qoblan naum. Iya, Qoblan naumi. iya, alhamdulillah. Ya, syukran jazakumullah khairan. Kuat sekarang dibaca dengan diterjemahkan per kalimat. Ana tolibun, saya seorang pelajar. Iya, Adrusu fi jami'atin, saya belajar di sebuah universitas. iya, Azhabu ilal jami'ati fis sa'ati sabiatil sobahan. Saya pergi ke universitas tersebut pada jam 7 pagi. Arkabu hafilatan wa anzalu wa amamal anzilu. Ini dengan kasroh. Wa anzilu. amamal jami'ati. Iya, Saya naik sebuah bis dan turun di depan universitas tersebut. Wa ana muwazzifun aidon. Saya juga seorang karyawan. iya, Ashabu ilal amali ba'da zuhri wa arji'u ilal baiti ba'da isya'i. Saya pergi ke tempat kerja setelah zuhur ini dan al-amal ya. pulang Saya pergi bekerja. pergi bekerja ya. Iya, Ilal amal ya, oke. Saya pergi bekerja setelah zuhur dan pulang ke rumah setelah isya. Uroji'u darsan qabla naum. Saya mengulang kembali pelajaran sebelum tidur. iya, alhamdulillah. Ini adhabu Oh, ilal amal. ila Ini artinya saya ah, pergi ke pekerjaan. Ya, ini kiasan sebetulnya ya. Maksudnya ya pergi ke tempat kerja. Ya, oke. alhamdulillah. Ya, asli sekarang nanti kita bahas kalau ada kesulitan setelah asli baca seperti tadi dibaca per kalimat kemudian diterjemahkan. Ana tolibun adrusu fi jami'ati. Saya belajar. Saya belajar di universitas. Ya, sebuah universitas. Sebuah universitas.
Azhabu ilal jami'ati fis sa'atis sabi'ati sobah. Saya pergi ke universitas tersebut Ya. pada jam 7 pagi. 7 Ya. pagi. Arkabu hafilatan Ya. wa angzilu amamal jami'ati. Dan Arkabu saya turun. saya pergi naik bis Oh, dan ini saya pergi naik bis ya, hafilah. ya, arkabu saya naik bis, sebuah bis. Wa angzilu dan saya turun Iya, di dekat dekat universitas tersebut. ya, depan. Dekat ya, Ama-ama di depan. di depan. Wa ana muwazzifun aidon. Dan saya banyak apa tadi? Karyawan. Ya, pekerja, Oh, karyawan. dan saya juga seorang karyawan. Muwazzifun ya. Iya. Azhabu ilal amali ba'da zuhri wa arji'u ilal baiti ba'dal isya'i. Saya pergi amal deh ya, kerja ya. Saya pergi bekerja ba'da zuhur dan saya kembali ba'da isya. Kembali ke rumah ba'da isya. Ya. Uraji'u darasan qablan naum. Raji'u. Saya mengulang pelajaran qabla tidur, sebelum tidur. Iya. Ya, alhamdulillah kita bahas mungkin sedikit ya, ada kaidah-kaidahnya yang sudah kita pelajari. Pertama, ana thalibun. Ya, thalibun ini kalau diperhatikan wazannya fa'ilun. Ya, kita sudah belajar wazan, jadi kita bisa memperhatikan suatu kata itu wazannya apa. Ya, dilihat mana huruf asli dan mana huruf tambahan. Tapi ya ini juga perlu latihan ya. Juga kita harus mengenali huruf-huruf tambahannya. Nanti insya Allah akan dipelajari lebih lanjut di level berikutnya. Kalau bentuknya fa'ilun, ya bentuknya fa'ilun seperti ini, talibun, berarti maknanya adalah orang yang atau yang melakukan. Ya. Talibun asalnya tolaba, ya tolaba meminta, menuntut. Ya, maksudnya adalah menuntut ilmu. Ana talibun, saya adalah orang yang menuntut ilmu asalnya. Ya. Talibun juga dari segi makna itu berarti mahasiswa. Ya, jadi kalau dari usia SMA ke bawah itu biasanya disebutnya tilmidun. Kalau SMA itu atau kalau kuliah itu kalau usia kuliah ke atas itu disebutnya talibun. Ya, talibun. Adrusu fi jami'atin. Ya, ini dari kata darosa yadrusu dengan domir ana sehingga menggunakan tanda atau menggunakan huruf mudhara'ahnya a. Ya, darosa yadrusu, ana adrusu fi jami'atin, di sebuah universitas. Adhabu, ya ini dari kata dahaba yadhabu. Ana adhabu ilal jami'ati, ke universitas tersebut. Ya, ini karena sudah disebutkan sebelumnya, maka setelah disebutkan kembali ya bisa menggunakan alif lam atau bentuk ma'rifah.
Fisa'atis sabi'ati. Ya, pada jam 7. Ya, ini juga sudah kita bahas ya, pada jam ke-7 asalnya. Ya, tapi kita sesuai dengan gaya bahasa Indonesia cukup diterjemahkan pada jam 7. Sobahan, pada waktu pagi. Ya, pada waktu pagi. Pada jam 7 pada waktu pagi. Arkabu ini dari kata rokiba yarkabu. Rokiba yarkabu artinya menaiki kendaraan. Ya, menaiki kendaraan. Kemudian dengan domirnya ana menjadi arkabu. Arkabu hafilatan. Saya menaiki sebuah bis. Wa anzilu. Ini dari kata nazala yanzilu. Ana anzilu. Anzilu amamal jami'ati. Amama ini istilahnya disebut dengan zorof atau keterangan, ya bisa keterangan waktu atau keterangan tempat, itu disebutnya dengan zorof. Yang dibaca akhirnya biasanya dengan fathah, ya. Amama juga seperti ini, ba'da dan qobla. Ya, ini termasuk zorof. Nah setelah zorof juga diikuti oleh isim majrur. Ya, diikuti oleh isim majrur. Jadi kita baca dengan amamal jami'ati. Ya, jadi perubahan di sini ini tidak termasuk kategori harf jar, tapi ini isim. Ya, amama itu isim. Ya, isim yang posisinya sebagai dzorof, keterangan. Amamal jami'ati. Wa ana muwadzifun aidon, dan saya juga seorang karyawan. Adhabu ilal amali. Ya, saya pergi ke pekerjaan atau saya pergi bekerja ba'da zuhri, setelah zuhur. Wa arji'u, ya, roja'a yarji'u. Wa arji'u ilal baiti, dan saya pulang ke rumah ba'dal isya'i, setelah isya. Uraji'u darsan, saya mengulang sebuah pelajaran qoblan naumi, sebelum tidur. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Ya, bisa membedakan ya, nanti bisa membedakan makna dari isim nakiroh dan juga makna dari isim ma'rifah. Yang paling sederhana tadi isim nakiroh itu yang bertanwin, isim ma'rifah itu yang beralif lam. Dan sebelumnya di level pertama dan level kedua kita selalu menggunakan isim yang beralif lam. Ya, tujuannya yang pertama supaya kita terbiasa menggunakan alif lam, supaya tidak ketinggalan alif lamnya. Ya, kemudian nanti ketika kita memasuki pembelajaran ini, ya kita benar-benar bisa membedakan dengan tepat pemilihan diksi yang ingin kita ungkapkan itu antara isim nakiroh dengan isim ma'rifah. Ya, misalnya kalau ditanya, aina anta, kamu di mana? Ya, kita menjawabnya ana fi bait, saya di rumah. Maka sebetulnya orang Arab akan memahami ana fi bait berarti saya di sebuah rumah. Ya, tapi kalau kita mengucapkan ana fil bait, berarti saya di rumah, rumah yang sudah sama-sama difahami. Aina anta, ana fi madrasah. Ya, berarti tidak ada alif lamnya. Berarti saya di sebuah sekolah. Tapi kalau kita katakan ana fil madrasah, berarti orang Arabnya atau orang yang mendengarkan itu akan memahami sekolah yang sudah sama-sama dipahami antara keduanya. Jadi itu bedanya, ya. Dan itu akan sangat berpengaruh, ya, akan sangat berpengaruh. Termasuk di dalam Al-Quran juga ya, di dalam Al-Quran terkadang tidak diterjemahkan antara mana ma'rifah dan mana nakirohnya, sehingga orang yang tidak belajar bahasa Arab tidak ya terlewat makna tersebut ya. Ya, seperti tadi inna ma'al usri yusra. Kalau hanya diterjemahkan sesungguhnya bersamaan dengan kesulitan ada kemudahan. Ya. Kalau kita sudah mempelajari bahasa Arab, oh ternyata ini ada bedanya, dan dari segi makna maka kita akan lebih terasa.
Ya, ada pertanyaan atau kita lanjut? Kita lanjut saja. Ya, Pak Ustadz, lanjut. Ya, jadi itu tadi yang pertama, setiap isim itu kita identifikasi dulu secara makna, apakah itu termasuk isim nakirah atau isim ma'rifah. Ya. Kemudian yang kedua, kita bedakan jenisnya. Ada dua jenis ya dalam bahasa Arab. Yang pertama itu disebut dengan muzakkar, ya. Yang kedua disebut dengan muannats. Ya, memang secara arti muzakkar itu berarti laki-laki atau maskulin. Muannats itu berarti perempuan. Ya. Tapi yang dimaksud di sini maka nanti ada kaidah-kaidah khusus untuk muzakkar, ya berarti kaidah-kaidah yang digunakan pada kelompok yang sejenis dengan kata yang muzakkar. Juga ada kaidah-kaidah yang khusus digunakan pada muannats, ya. Muannats yang itu sekelompok dengan kelompok kata muannats. Ya, jadi bukan membedakan gennya, tapi kita mengidentifikasi katanya. Katanya itu termasuk dalam bahasa Arab itu ini termasuk mudzakkar atau muannats. Nanti kaidah-kaidahnya ada kaidah-kaidah secara khusus. Nah, yang paling mudah untuk kita membedakan isim muannats. Isim muannats itu ada tak marbutoh di belakangnya. Ada tak marbutoh di belakangnya. Ini salah satu tanda muannats ya. Nanti ada tanda-tanda yang lain, tapi kita tidak pelajari sekaligus. Ya cukup kita kesempatan hari ini kita bisa mengenali tanda muannats dengan adanya tak marbutoh. Ya, nanti penggunaannya, kaidah-kaidahnya nanti ada kaidah-kaidah yang menyesuaikan. Misalnya untuk menunjukkan kata ini, ya hadza, ya untuk mudzakkar, hadza masjidun. Sedangkan untuk muannats menggunakan hadhihi. Hadhihi madrasatun. Ya, itu nanti akan kita pelajari. Begitu pula misalnya dengan menggunakan alladzi. Alladzi itu untuk mudzakkar. Kalau untuk muannats menggunakan allati. Ya, jadi ada kaidah-kaidah yang khusus. Nah, di kata yang sudah kita sebutkan sebelumnya, ya, kata madrasah misalnya, sekolah, ya. Dilihat dari katanya itu ada tak marbutoh, berarti ini dikategorikan sebagai muannats. Ya, dikategorikan sebagai muannats. Ustadzah, ya ini kalau berkaitan dengan orang ini lebih jelas ya. Dan juga cara membentuk muannats kalau itu berkaitan dengan orang itu mudah. Misalnya tolibun itu untuk laki-laki. Ya, kalau untuk perempuannya ya berarti ditambah tak marbutoh. Tolibatun. Tobibun, dokter, itu untuk laki-laki. Tobibatun untuk perempuan. Muslimun, ya seorang muslim. Untuk laki-laki. Muslimatun, ya seorang muslim, tapi untuk perempuan. Ya, mukminun. Mukminatun. Hadirun. Hadiratun. Ya, sami'un, sami'atun. Ya, jadi ada tambahan tak marbutoh. Ya, terutama untuk yang berkaitan dengan orang ini lebih mudah. Ya, silahkan dilihat contoh latihan 2 ini sebagai contoh. Misalnya kata yang pertama maktabun, ya tidak ada tak marbutoh berarti bentuknya mudzakkar. Ya, kemudian juga tidak ada alif lam berarti dibaca dengan tanwin, ini bentuknya nakir. Silahkan nanti baca katanya ya diharokati dengan benar, kemudian disebutkan isim itu termasuk isim nakiroh ya dari segi makna apakah itu nakiroh atau ma'rifah, kemudian dari segi jenis itu mudzakkar atau muannats. Ya, silahkan sekarang dimulai dari asli. Ya, maktabun. Bun. Nakiro. Ya. Nakiro.
muzakkar ya. Iya. Yang kedua. Sodiqotun. Iya. Ini apa namanya? Muannas. Iya. Muannas nakirah. Iya. Alwaladatun. Ya, alwalidatu. Alwalidatu. Al-ma'rifat. Ya. Muannas. Iya. Ma'rifat muannas. Alwalidun. Ada alif lam, berarti tidak boleh bertanwin. Alwalidu. Iya. Ma'rifat muzakkar. Ustazatun. Al-ma'rifat. Al-ustazatu. Iya. Ma'rifat muannas. Iya. Ustazun. Nakirah muzakkar. Iya. Alhamdulillah. Bisa ya. Dari segi arti mungkin nanti bisa lebih mudah. Juga kalau kita melihat kalimat seperti ini, misalnya al-walidatu, ya bisa dicari di kamus, ya bisa dicari di kamus. Terkadang ada beberapa kata yang tidak menyebutkan muannatsnya. Jadi yang ada hanya al-walidu misalnya. Ya, maka untuk muannatsnya itu ditambah dengan ta marbutoh. Ya, tafadhol akhwat. Maktabun muzakkar nakirah, sodiqotun muannas nakirah, Iya. Alwalidatun muannas Udah bertanwin. Alwalidatu muannas ma'rifah. Iya. Alwalidu muzakkar ma'rifah. Iya. Al ustazatu muannas ma'rifah. Iya. Ustazun muzakkar nakirah. Iya. Afilatun muannas nakirah. Iya. Alhamdulillah. Tapi kalau di sini di presentasi ketinggalan ya satu. Gila. Iya. Alhamdulillah sampai sini insya Allah bisa ya. Sebetulnya ada tanda-tanda muannats yang lainnya, tapi nanti itu dipelajari berikutnya. Karena nanti yang penting untuk kita adalah kita bisa membedakan dulu ya kaidah khusus untuk mudzakkar dan kaidah khusus untuk muannats. Ya. Dengan kosakata yang kita sudah hafal, kita bisa mempraktekannya nanti insya Allah. Ya, kita lanjutkan. Pembagian yang berikutnya adalah pembagian berdasarkan bilangan. Ya, berdasarkan bilangan. Dari segi bilangan, ya kata isim itu ada tiga ya pada asalnya, ada tiga bentuknya, yaitu mufrad atau tunggal, musanna atau ganda, ya bermakna dua, jamak bermakna banyak. Masjidun sebuah masjid, masjidani dua buah masjid, masajidu masjid. Ya, baitun sebuah rumah, baitani dua buah rumah, buyutun rumah. Nah, untuk perubahannya ya dari mufrad ke musanna ini yang bermakna dua, ini mudah, tinggal ditambah dengan alif dan nun. Coba perhatikan yang muannatsnya madrasatun, ya ditambah alif dan nun. Madrasatani, ya sebelumnya ini dibaca dengan fathah, kemudian nunnya dibaca dengan kasroh. Madrasatani, madrasatun sebuah sekolah, madrasatani dua buah sekolah. Ya, jamaknya madarisu.
Nah, untuk jamaknya ini memang perlu melihat kamus, ya. Jadi ini dihafal dari kamus untuk jamaknya. Untuk jamak seperti ini dihafal dari kamus. Nah, kecuali kalau yang berkaitan dengan orang atau istilah bahasa Arabnya akil, ya, yang memiliki akal. Misalnya ustadun, ustadani, ya. Maka itu ditambah dengan waw dan nun. Ustaduna, muslimun, muslimani, muslimuna, mu'minun, mu'minani, mu'minuna, salihun, salihani, salihuna, ya. Sami'un, sami'ani, sami'una, hadirun, hadirani, hadiruna. Nah, untuk yang mu'annats, ya, untuk yang perempuan itu juga ditambah dengan alif dan ta, ya, ta. Ustadun, ya, menjadi ustadatun, ya, untuk perempuannya. Kemudian kalau dua orang ustadah, ustadatani. Kemudian kalau para ustadzah, ustadatun, ya, sama seperti muslim, ya, untuk mudzakarnya muslim, untuk muannats-nya muslimah, ya, atau kita baca dengan harokat akhirnya muslimatun. Dua orang muslimah, muslimatani. Kalau para muslimah, muslimat, ya, kita baca harokat akhirnya muslimatun, ya. Salihah, salihatani, salihat, ya. Ya, kita baca yang ini saja. Oh ya, ini juga tafadhol dibaca saja. Dibaca dari masjidun, masjidani, masajidu. Ya, kalau yang tidak ada tanwinnya ini berarti dibacanya tidak bertanwin. Ya, tafadhol dari asli dulu. Masjidun, masjidani, masajidu. Iya. Baitun, baitani, buyutun. Iya. Madrasatun, madrasatani, madarisu. Iya. Faslun, faslani, usulun. Iya. Ustazun, ustazani, ustazuna. Ustazatun, ustazatani, ustazatun. Ya, syukran. Alhamdulillah. Akhwat, tafadhol. Masjidun, masjidani, masajidu. Baitun, baitani, buyutun. Madrasatun, madrasatani, madarisu. Faslun, faslani, fusulun. Ustazun, ustazani, ustazunu, ustazuna. Iya. Ustazatun, ustazatani, ustazatun. Ya, alhamdulillah. Sekarang kita khususkan pada yang akil atau yang berkaitan dengan orang atau yang akil memiliki akal. Ya, tafadhol dibaca kembali. Mau nanya dikit Ustaz? Iya. Yang tadi di slide sebelumnya Ustaz, itu kenapa nggak ditanwin kok yang jamaknya? Yang ini masajid. Ya, ini ada kaidah khusus untuk wazan mafa'il. Ya, itu istilahnya ghair munsharif atau tidak bertanwin. Ya, ini kaidah khusus aja. Yang bentuknya seperti ini. Ya, kalau kita perhatikan depannya ada ma, ini kan dari kata sajada.
Ini dari kata dari ini ya, kalau kita cukupkan dari kata masjidun, ya menjadi masajidu. Wajannya mengikuti mafa'ilu. Itu memang kaidahnya memang tidak bertanwin, yaitu termasuk dalam kategori goir munsolif. Tidak. Ya. Dia masuk nakiroh juga nggak, Ustaz? Ya. Masuk isim nakiroh juga nggak berarti? Beda Ya, lagi ini ya? tetap bentuknya isim nakiroh. Bentuknya isim nakiroh, cuma ini ada pengecualian. Ya, ya ada pengecualian kaidahnya nanti. Ada kaidah khusus. Ya, isim nakiroh yang wazannya mafa'ilun, yaitu tidak dibaca mafa'ilun. Ya, jamak mafa'ilun, tapi dibacanya mafa'ilu. Yaitu nanti ya selanjutnya dibiasakan saja. Oke, siap Ustaz. Iya. Selanjutnya kita fokus ke yang akil, tafadhol dibacakan, dibiasakan lisannya antara mudzakkar dan muannats. Siapa duluan ya? Asli, tafadhol. Gimana Ustaz? Tunggal ini ya? Ya, ini langsung dibaca aja. Muslimun, muslimani, ya. Muslimuna, ya. Muslimatun, maknya pendek, muslimatun, muslimatun, muslimatani, muslimatun. Ya, jadi kalau tadi dibaca panjang itu nanti artinya jadi jamak. Ya, lanjut. Mu'minun. Ya. Mu'minun. Mu'minun. Ya. Oh, itu sukun ya. Mu'minun. Mu'minani. Ya. Mu'minuna. Ya. Mu'minatun. Ya. Mu'minatani. Mu'minatu. Tun. Ya, dengan tanwin. Tun. Mu'minatun. Ya. Selanjutnya. Kafirun. Ya. Kafironi. Kafironu. Yang ini? Kafirona. Yang ini dulu, yang Kafirun. Ya. Kafironi. Ya. Kafiruna. Ya. Kafirotun. Ya. Kafirotani. Kafirotun. Ya. Fadhal akhwat. Muslimun, muslimani, muslimuna, muslimatun, muslimatani, muslimatun, mu'minun, mu'minani, mu'minuna, mu'minatun, mu'minatani, mu'minatun, kafirun, kafironi, kafiruna, kafiratun, kafiratani, kafirotun. Ya. Alhamdulillah, ya ini bentuknya masih nakiroh ya. Kalau ma'rifah ditambah dengan alif lam aja. Ya, alhamdulillah untuk kesempatan hari ini, jadi kita mempelajari pembagian isim. Ya, yang pertama atau yang paling awal kita harus membedakan pertama dari segi keumuman maknanya, kedua kita bedakan jenisnya, ketiga kita lihat dari segi bilangannya. Dalam satu isim pasti kita bisa membedakan ketiganya ini.
pasti ada unsur ketiganya ini. Ya, ini dari segi ilmu nahwu kita sambil mempelajari istilah-istilah yang digunakannya. Ya, mungkin dari segi arti atau terjemah kita bisa saja ya langsung hanya memahami masjidun masjid. Ya, tapi dengan kita mempelajari lebih jauh ya kita pertama kita menghafal atau mengenal istilah ilmu nahwunya, kemudian kedua kita memahami makna yang terkandung di dalamnya, ya makna yang terkandung di dalamnya, ya makna yang terkadang agak sulit untuk diterjemahkan atau terkadang tidak diterjemahkan oleh penerjemah. Ya ini banyak hal ya banyak hal yang kalau kita perhatikan dari segi kaidah-kaidah bahasa Arab ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ya apalagi dengan pendekatan gaya bahasa Indonesia secara praktis itu pasti banyak kandungan-kandungan makna yang tidak terjemahkan akan mampu dikenali oleh orang yang memahami bahasa Arab. Ya, dan untuk memahami Al-Qur'an ya sebagaimana para mufassir itu bentuk tafsir yang digunakan yang paling pertama adalah penafsiran dari segi bahasa. Ya, penafsiran dari segi bahasa. Kemudian begitu pula dalam syarah-syarah penjelasan hadis ya. Yang pertama dijelaskan itu dari segi bahasanya. Ya, alhamdulillah untuk kesempatan hari ini kita cukupkan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ada pertanyaan sebelum diakhiri? Silahkan Asli atau Akhwat. Nggak ada Pak Ustadz. Nggak ada ya. Belum ada, Ustaz. Kalau ada nanti bisa di grup. Kita cukupkan saja untuk kesempatan hari ini. Ini mohon maaf kalau agak terganggu dengan kondisi anak juga di rumah gantian pada sakit. Ini giliran anak sekarang. Ya, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Anak udah sehat. Astagfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakumullahu khairan ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.